Dan sepertinya narasumber yang sudah saya tunggu-tunggu juga agak nggak fit. Bedanya kalau saya mungkin karena cuaca, tapi kalau beliau karena cuaca politik. Insya Allah kita hanya masuk angin tubuhnya, bukan idealismenya. Weh, masuk itu. Iya, dengan Tio Ardianto ya, halo. Terima kasih. Loh, boleh tepuk tangan? Tio, saya mau ngobrol yang lain dulu lah. Kita coba, bisa nggak Tio nggak ngomong politik gitu? Ya. Kamu angkatan 2000? Saya 2021. 21. Jadi BEM UGM itu, ketua BEM UGM 2024. 25. Om. 25. Ini hampir selesai. Butuh waktu panjang ya untuk jadi ketua BEM ya. Ya. Tapi ini jarang loh anak filsafat bisa memenangi pertarungan BEM. Bisa nggak diceritakan gimana dulu strategi memenangkan pemilihan BEM? Ya, saya percaya kalau yang diperjalankan oleh Tuhan tidak mungkin dihentikan. Kutipan-kutipan semua. Yeah. Jadi memang ada kerja bersama yang sangat berenergi ketika hari-hari pemilihan mahasiswa. Dan rasanya memang kalau kita ingat waktu-waktu itu, wah, itu momentum paling filosofis seumur hidup saya, Om. Oh iya. Karena sebelumnya tidak pernah berada di dalam kompetisi politik yang segegap gemita itu. Sorry, dulu calonnya berapa? Ada 3. Oh, 1 dari filsafat, 2 dari filsafat, 1 dari Visipol. Oh, kamu punya ini juga? Ada rekan rival yang, dari... Ya, rekan yang... Dia nggak mau ngomong rival, rekan. Rekan yang diselamatkan dari lulus kuliah tidak tepat waktu, Om. Oh, oke. Makanya justru saya yang dijebak untuk lulus tidak tepat waktu, makanya saya yang terpilih. Terus pakai kampanye-kampanye gitu? Ya, kecil-kecilan, supaya orang tahu apa yang mau kita lakukan. Apa strategimu memenangkan suara anak-anak UGM? Ya, kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan aja, Om. Misal, apa program prioritas atau apa gitu? Kita itu punya mimpi besar transformasi. Dan sebagaimana sebuah mimpi besar, terus terang ini tidak mudah. Kita baru nyicil dengan, ya mungkin sudah 60% lah. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh periode berikutnya. Tapi transformasi yang kita usung itu sebenarnya adalah transformasikan negara mahasiswa. Negara mahasiswa. Saya yakin Om Putut sebagai bagian dari filsafat juga dahulu sudah akrab dengan dialektika antara apakah relevan dan ideal ada konsep lembaga yang beradaptasi dengan negara mahasiswa. Kan BEM itu mengadaptasi konsep itu. Ya, ada BEM sebagai eksekutif, ada presiden MPN gitu sebagai legislatif gitu. Nah, kita mimpi besarnya di awal adalah ingin mentransformasikan organisasi ini menjadi lebih relevan. Karena rasanya banyak sekali hal yang perlu dikritisi dari negara mahasiswa. Misalnya, apakah di kampus yang mestinya mengedepankan independensi, kita justru malah menyediakan ruang luar biasa besar bagi representasi. Saya membayangkan kalau kampus harusnya menjadi tempat di mana semua orang, mahasiswa maupun dosen, bisa berekspresi dan berpendapat atas dirinya sendiri. Dan tidak perlu ada lembaga tertentu yang mengatasnamakan seluruh mahasiswa. Nah, itu yang ingin kita transformasikan. Udah ketemu polanya, formulanya? Secara formula sebenarnya sudah. Tetapi kan tentu ada tarik-menarik, ada penyesuaian terhadap aspek legal, aspek kampus itu. Makanya per hari ini ya 60% sudah kita usahakan. Sisanya insya Allah April akhir atau Mei awal rekan-rekan akan bisa tahu apa organisasi yang merupakan hasil dari transformasi BEM itu. Tio berakhir kepengurusannya tahun berapa? Saya berakhir Maret tahun ini. Akhir Maret tahun ini. Berarti ini lagi ada persiapan juga ya? Nah, karena transformasi, kita tidak ada pemilu, Om Putut. Jadi memang karena formula yang sudah dibentuk, bahwa kita ingin ke satu arah nih, yang belum bisa saya ceritakan sekarang. Boleh. Kita pengen ke sini dan yang sedang dilakukan adalah persiapan untuk menuju ke sini. Tanpa pemilu raya?
sebelum ini jadi tanpa pemilu. Karena nanti akan ada pemilu atau tidak itu kan bergantung hasil dari transformasi yang akan kami deklarasikan di bulan April akhir atau Mei awal. Insya Allah. Tapi itu deklarasinya bukan berarti Tio akan menjabat sebagai ketua BEM seumur hidup kan? Cukup keraton saja yang punya sistem kerajaan. Oke. BEM tidak usah. Iya, iya. Ini ada di belakang juga ketua BEM dari UMK ya, Dek Niam ya. Wah, ini cocok ini Kudus Jogja ini. Oke. Saya sulit membayangkan nanti untuk sementara nggak ada pemilu ya, pemilu mahasiswa ya. Ya, pemilunya tidak ada, tetapi kerja-kerja pergerakan, kerja keorganisasian itu tetap berjalan, insya Allah. Oke. Tetap berjalan. Nah, waktu mau berorganisasi dulu ya, ketika masuk kampus UGM, kenapa pilihannya aktif di BEM? Kenapa nggak di Persma, Mapala, kesenian, teater? Walaupun saya tahu background Anda itu juga berkesenian dan berteater ya. Aku nonton loh inimu, pentasmu. Yang mana, Om? Kamu baca puisi. Wisanggeni ya. Iya, Waktu kamu masih 17 tahun tuh. Saya aktif berkesenian ketika SMA. Puisi, teater. Nanti kita akan masuk ke SMA-mu yang menarik itu. Oke. Gimana? Kenapa pilihannya, aspirasinya itu ada di BEM? Saya melihat hari ini itu kita punya negeri yang luar biasa rusak, Om. Dari segala aspek. Di banyak forum saya sering katakan bahwa siapapun yang tahu betul tentang Indonesia pasti akan putus asa. Karena tidak ada satupun bidang yang tidak ada masalahnya. Coba, apa bidang yang tidak ada masalahnya? Pendidikan, pertanian, pertahanan, apapun. Betul. Kesehatan, semua ada masalahnya. Padahal kita sudah merdeka 80 tahun lebih. Tetapi justru kita jauh dari tujuan nasional kita. Ini kan menunjukkan satu gejala yang tidak bisa diremehkan, bahwa ketika katakanlah base besar yang namanya NKRI ini berjalan ke arah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan tujuan kita. Ya. Tapi bus ini justru malah menjauh dari situ. Dan malah setiap hari bus ini semakin rusak. Saya memandang Indonesia di dalam perspektif yang seperti itu. Sehingga saya rasa sebelum saya selesai sebagai seorang mahasiswa, rasa saya harus menuntaskan tanggung jawab saya, atau saya memahaminya sebagai hutang saya ke rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa setiap orang yang dididik di negeri Indonesia itu punya hutang pada rakyat Indonesia. Karena selama pendidikan diselenggarakan melalui pajak rakyat, maka sesungguhnya setiap yang menikmati pendidikan berhutang pada rakyat. Kamu juga berhutang pada rakyat kali. Mau dia itu perguruan tinggi negeri atau swasta atau PTKIN, mau sekolahnya dulu negeri atau swasta, atau kayak saya PKBM, semuanya disubsidi oleh pajak rakyat. Sehingga saya merasa bahwa adalah hutang bagi kaum terdidik untuk bisa membantu rakyat. Apabila rakyat itu ditindas, dihancurkan, dan dizolimi. Nah, saya melihat mungkin ini cara saya paling optimal untuk mampu membalas hutang saya pada rakyat. Ya, tapi pilihannya kenapa BEM? Kenapa enggak LMND misalnya? Atau Pantare kalau di filsafat ya, Pijar gitu kalau di filsafat. Ya, ini soal kecocokan batin saja. Hmm. Memang BEM ya rasanya diperjalankan ke sana.